Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi khusus menjelang Lebaran kali ini, saya akan menyampaikan topik yang ringan dan santai, yaitu tentang bagaimana cara membuat ketupat, yaitu membuat selongsong ketupat dengan cara mudah dan praktis. Seperti diketahui ya, bahwa ketupat merupakan salah satu masakan khas Indonesia. Biasanya ketupat ini hadir sebagai menu khusus Lebaran bersama dengan opor atau sambal hati atau sayur dan lauk lainnya. Dan ini merupakan hidangan wajib pada saat Lebaran. Lebaran tanpa ketupat rasanya tidak lengkap, begitu kata orang. Konon ketupat sudah ada sejak masa hidupnya Sunan Kalijogo, tepatnya masa syiar Islam pada abad ke-15 hingga 16. Ketupat merupakan salah satu hidangan khas di masyarakat Jawa dan Sunda. Ada banyak istilah. Selain ketupat, ada juga yang menyebut dengan kata kupat. Biasa diartikan dengan ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Sehingga kenapa ini menjadi salah satu yang dikaitkan dengan Lebaran, karena makna filosofis tersebut. Berbagai macam ketupat kita temukan, bentuknya berbeda-beda. Ada namanya ketupat gunung, ketupat Sinto, atau juga ada yang menyebutnya ketupat Jawa, ketupat piramid, ketupat luar, dan juga ada ketupat burung. Untuk jenis ketupat burung ini biasanya hanya digunakan untuk hiasan saja. Sedangkan yang lain biasanya diisi dengan beras untuk membuat hidangan ketupat. Jenis ketupat akan menentukan besar kecilnya ukuran ketupat. Dan yang paling besar adalah ketupat Sinto atau sejumlah orang menyebutnya ketupat Jawa. Salah satu tahapan penting dalam membuat hidangan ketupat adalah bagaimana kita memilih janur atau daun kelapa muda yang baik. Karena ketepatan dalam memilih jenis atau bahan selongsong yang berasal dari daun kelapa muda akan mempengaruhi hasil ketupat. Daun kelapa muda yang sebaiknya kita pilih adalah yang warnanya kuning muda, kehijauan, atau yang tampak segar. Daun kelapa yang muda ini akan membuat ketupat lebih awet dibandingkan dengan daun yang lebih tua. Dan biasanya daun yang muda apabila kita buat ketupat nanti, maka ketupatnya akan tahan lama ya jika disimpan. Dan juga warnanya lebih bersih dan putih. Setelah kita selesai memilih daun kelapa sebagai bahan selongsong, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana membuat selongsong ketupat yang baik. Tayangan berikut adalah bagaimana cara membuat selongsong ketupat dengan cara mudah dan cepat. Yuk kita ikuti sama-sama. Ini janurnya, selai janur kita ambil ya. Kemudian kita lepaskan ini lidinya. Nah, jadi tulang dari daunnya ini kita lepas ya, dengan menggunakan kuku atau mungkin juga dengan menggunakan alat bisa ya. Bisa dengan pisau atau yang lain ya. Ini dilepas begini. Cuma hati-hati ini kalau enggak dikawal, dipepetkan, maka ini nanti akan tidak bisa sempurna terlepasnya, sehingga nanti ada bagian tertentu yang mari tidak akan sama. Ini kalau ini sama kondisinya. Nah kalau sudah ini jadi, nah langkah pertama membuat adalah tangannya seperti ini, jadi ujung jarinya ini dirapatkan begini, dimasukkan, ini diputar 3 kali. Ini harus cukup panjang karena ini kalau kehabisan nanti, kalau ini terjadi terlalu pendek maka nanti akan kurang ya. Ini dilipat ya, maaf ini sampai tiga bulatan begini. Jadi saya ulang ya, ini seperti ini ya. 3 kali ya. Oke, selesai jadi. Nah bedanya kalau ini tangan kiri ini yang ini ujung pangkal yang di atas, ini ujungnya di bawah, maka yang kanan ini kebalikannya ya. Yang kanan ini posisinya adalah yang bagian bongkotnya nih, bongkotnya ya, pangkalnya ini, kalau daunnya ini di bawah ya, ini bawah. Ini diputar begini sama. Jadi akan ada tiga lapisan ya, seperti ini. 3 lapisan seperti ini. Ini ke atas, ini ke bawah. Nah, kalau sudah selesai, maka kita akan mulai sekarang merakitnya. Bagaimana merakit dari ini ya, untuk membuat
anyaman ketupat. Nah, kita menganyam pertama kali ditaruh di atas begini, ini atas. Kemudian ini dipegang dengan jari ini, ya, di bawahnya jari ini, di bawahnya ini. Kemudian ini dengan ibu jari ini, ya, ini didorong ya, masuk ke bawah dalam. Ya, kemudian ini dilipat, ingat dilipat ini. Nah, kemudian dipegang pakai ini jari kelingking ini ya. Jari kelingking ini megang gini ya. Nah, ini dimasukkan di atasnya begini. Sehingga terjadi lipatan anyaman seperti ini ya. Bisa dilihat ya, anyaman seperti ini. Nah, kalau sudah lapisan yang pertama sudah selesai, maka kemudian yang kedua. Ini bedanya ini kalau tadi dari atas, ini langsung dimasukkan dari bawah supaya nanti berselang-seling. Masuk ya seperti ini. Nah, ini jadi. Nah, ini. Nah, ini didorong dengan jari dengan ini ya. Nih, nah kalau ini sudah lainnya, ini kan ini sanut ini di atas, ini di bawah, maka ini di atas ya. Jadi berselang-seling di atas begini. Ini dimasukkan di sini, didorong pakai jari dan jempol ini untuk megang ini langsung didorong begini. Nah ini. Nah ini berarti 3 lapisan itu sudah masuk semuanya. Nah, kalau sudah maka dikunci supaya ini enggak jalan kemana-mana. Tangannya yang ini ya, jadi ini ibu ujung jari telunjuknya ini dimasukkan di sini. Nah ini sudah terkunci. Nah kalau sudah terkunci baru kita selesaikan ya anyaman terakhirnya. Nah kita selesaikan dulu ya ini yang ujungnya ini pada posisi seperti ini. Ya, ini dianyam ya, dianyam begini ya, dianyam begini. Nanti dia sampai dengan ada di sini ya. Jadi sampai dengan dia nanti akan muncul di sini ya, di tangan ini ya, di telunjuk ini. Caranya adalah ini dilipat ya. Jadi nanti dicari. Ini ada 2 kemungkinan. Yang sering salah adalah ini ya. Jadi kalau gini ini salah ya, kita akan kerepotan, maka dibalik ya, sehingga nanti muncul yang ada di sini yang di atas ya, di atas gini. Nah kemudian ini ditimpa bagian atasnya. Jadi yang satu ini ditimpa di atasnya, taruh di atasnya, kemudian dimasukkan yang di sini. Nah ini dianyam begini. Nah ini sampai lurus ke dalam ini. Oke, selesai dipakai ini kelingking ya, pegang. Ini baru kemudian yang ini dimasukkan di sini. Gantian ini ke sana. Nah baru ini di gini ya, di anyam gini. Nah ini dibalik ya, dibalik posisinya. Nah kemudian ini dimasukkan di sini ya. Di sini dimasukkan ya, oke, dimasukkan. Oke, ditarik. Kemudian dimasukkan juga ini di sini. Ini tarik begini. Nah kemudian ini diteruskan sampai dengan nanti menyatu di sini, di ujung sini tadi. Jadi antara ujung janur ini jadi satu di sini. Juga ini kepala atau bagian pembuatannya, bagian pangkalnya ini juga ini sama, nih diselesaikan, dimasukkan di sini. Sisa yang belum masuk ini. Nah kalau jadi seperti ini, apa dipegang ujungnya sama, kemudian ditarik. Nah, ditarik ini untuk mengencangkan ya dari anyamannya. Kalau masih ada yang belum kencang ini kemudian ditarik ya, sesuai dengan jalurnya ya, kita tarik begini, kemudian ini kita satukan di satu sisi begitu. Yang ini juga sama, yang ini juga begitu, ini disatukan di satu sisi ya. Nah di satu sisi ini selesai ya, kemudian ini selesai. Oke, ini udah jadi. Ini adalah ketupat Jawa ya. Ketupat Jawa seperti ini. Nah tadi saya sampaikan di yang pertama, kalau nanti mengisi adalah ini ya, bagian ini ditarik begini. Nah ini dimasukkan begini. Nah ini berasnya dimasukkan di sini. Nah beras dimasukkan di sini separuhnya. Tergantung jenis kepulenan beras. Ya, kalau berasnya terlalu pulen ya maka ini kurang dari separuhnya, bisa sepertiganya. Tapi kalau tidak terlalu pulen bisa separuhnya. Ini jadi keras nanti. Jadi separuh dari ini. Jadi dari ujung ke sini jadi begini. Nanti bisa dilihat nanti berasnya ya, yang dipegang-pegang gini ya. Nah kalau sudah selesai berasnya masuk semua, kita masukkan ke sana berasnya ya, baru kemudian nanti kita tutup lagi begini, kita kencangkan lagi. Nah setelah itu kita rebus ya, jadi ketupat lagi.
Sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu di materi tayangan yang lain. Tetap bersama Suyatno for Public Health. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.